الدنيا وإلى مئة صالحة إلى الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وبركاته وإلى حضرة سلطان المشهد القادر وإلى حضرة معلم هذا الكتاب الشيخ جابر بن الله الشيخ جابر بن عبد الرحمن الشيخ الشيخ القاسم بن جابر رسوله وقرئهم وأهل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Ar-Rahman rahimahullah, wabil khusus jajaran PKM, sama-sama mari kita doakan beliau-beliau yang memberikan kontribusi manfaat maslahat untuk masjid ini. Kita doakan sama-sama semoga diberkahkan umur rezeki dan putra-putri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk tafsir surat Al-Fatihah sudah selesai. Kita memasuki surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-ayat. Alif Lam Mim ini wallahu a'lam bimuradih. Nun, Shad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad itu adalah Allah yang Maha Tahu artinya. Semua para ahli tafsir kehati-hatiannya beliau mengartikan wallahu a'lam bimuradih artinya hanya Allah yang tahu maknanya. Jadi ayat yang pertama hanya Allah yang tahu. Masuk ke ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Menurut ahli ilmu nahwu, ketika mengucapkan zalika ini adalah musyar ilaih lil ba'id, menunjukkan makna jauh. Kalau kita mengingat dulu waktu masa kecil di madrasah, ini pasti ada pelajaran haza, zalika, hazihi, tilka madrasatun, zalika kitabun. Itu baru lafaz. Kalau makna di dalamnya seperti apa? Zalika itu arti musatileh lilba itu jauh, menunjukkan sesuatunya yang jauh. Kalau hadat sesuatunya dekat. Hadza kitabun, ini buku. Zalikal kitabu itu kita. Yang unik dalam lafaz ini, Allah menggunakan lafaz zalika bukan hada. Ternyata makna tersiratnya jauhnya itu adalah karena jauhnya kita kadang-kadang alergi baca Quran. Al-Qurannya ada di rumah, jadi pajangan saja.
Al-Qur'annya ada di rumah tapi jadi tempat atau buku mas kawin saja. Benar? Coba ada yang sehari baca setengah juz 10 ayat. Itu zalika jauhnya hati kita dengan kitab tersebutnya. Qurannya mah ada, setiap rumah orang Islam pasti ada Quran atau minimal Yasin. Jauhnya karena gak pernah dibaca. Ada yang memaknai lagi jauhnya karena sulitnya dipahami. Sulitnya dipahami karena memahami Al-Quran harus disiplin. Pada pertemuan awal pernah saya katakan bahwa Al-Quran itu diterima oleh baginda Rasul Muhammad yang pertama kalimatnya adalah Iqra. Iqra'ul lafzi, Iqra'ul makna, Iqra'ul murad. Nah, kelas sampai ke Iqra'ul murad itu adalah kelasnya para alim ulama yang ahli-ahli tafsir, tasawuf. Mereka kitab yang botak kayak gini itu bisa dibaca. 10 tahun pesantren itu pun belum tentu bisa memaknai isi Al-Quran kalau tidak mendapatkan keberkahan dari gurunya, keribuan gurunya. Berat sekali. Ini makna dari itu tadi ya. Masuk ke Alkitabu. Alkitabu ay Al-Quran. Jadi Alkitab di sini maknanya bukan Alkitab saudara kita kaum Nasrani, bukan. Tapi Alkitab di sini adalah Syekh Jalaluddin Abdurrahman Asyuti memaknakan ayat Al-Quran karena ini adalah pegangan umat Islam. Dari Alkitab ini pun apa itu Quran. Dikuatkan la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran itu menjawab relevansi zaman. Bahkan masa yang belum terjadi itu diceritakan dalam Al-Quran. Masa-masa lalu harus jadi bahan pelajaran. Di Al-Quran diceritakan kaum Samud, kaum Ad, mereka yang mendapatkan siksa dari Allah karena tidak mengikuti Rasulnya. Karena setiap masa Allah mengutus Rasul. Rasul ditutup oleh baginda Rasul Muhammad. Namun al-ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama sekarang yang grade-nya itu masih murni, masih ada ulama-ulama yang ahli di bidangnya. Sama seperti dunia kedokteran, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli ilmu kalam, artinya ilmu tauhid, ahli ilmu nahwu. Sama seperti dokter gigi, dokter kulit, khusus ada kasus. Ada yang dokter umum. Nah, masing-masing malah kalau kelas kiai ada sembur, umur, nandur, ya. Kelas sembur hikmah datang. Yai, saya belum punya anak, biar punya keturunan. Bawa saya bodas ke kiai sembur. Kan ya, itu ilmu hikmah. Kiai sembur disebutnya. Kemudian ada kiai nandur, pimpinan pondok pesantren, majelis-majelis taklim, mereka membuat regenerasi agar para santri ini nanti suatu hari muncul, makanya ditandur.